Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Rinakat. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tapi yang sekarang saya mau pelajari tentang sistem hukum. Yang pertama, kita masuk ke hakikat sistem hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu norma yang manfaat untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Ada unsur-unsur hukum. 1. Mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. 2. Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang membuat peraturan. 3. Aturan hukum bersifat memaksa dan mengikat. 4. Peraturan memuat sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 3. Ciri-ciri hukum. 1. Adanya perintah atau larangan. 2. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi udah jelas ciri-ciri hukum adalah adanya perintah yang harus dipatuhi. Kita masuk ke penggolongan hukum. A. Berdasarkan ruang lingkup wilayah. 1. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu saja. 2. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara. 3. Hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku antar negara dalam dunia internasional. B. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Kita masuk ke C. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang berasal dari undang-undang. Jelas ya, hukum undang-undang, yaitu hukum yang berasal dari undang-undang. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang bersumber dari aturan-aturan kebiasaan atau aturan-aturan yang sering kalian lakukan atau kebiasaan kalian itu yang ada norma hukumnya. 3. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang bersumber dari keputusan hakim. 4. Hukum traktat, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian antar negara. 5. Hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Plus constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu. 2. Plus constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Jadi hukum plus constituendum atau hukum negatif itu lawannya hukum positif atau plus constitutum. Kita masuk ke 3. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang berlaku saat ini, pada masa lalu, ataupun hukum yang berlaku tanpa batas. E. Berdasarkan kekuatan berlaku dan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak. 2. Hukum yang mengatur atau hukum volunter, yaitu hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. F. Berdasarkan sasarannya. 1. Hukum suatu golongan, yaitu hukum yang hanya berlaku untuk golongan tertentu saja. 2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan. 3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. G. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara pertahankan dan melaksanakan hukum material. Artinya menyeluruh. H. Berdasarkan wujudnya. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum.
Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif disebut juga dengan hak. Berdasarkan isinya. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan dengan individu. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. 5. Tugas, tujuan, dan fungsi hukum. A. Tugas hukum, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban ataupun keharmonisan sosial, mencegah terhadap main hakim sendiri. B. Tujuan hukum, menciptakan keadilan dan keterampilan, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, memberikan petunjuk dalam pergaulan masyarakat, mendatangkan perasaan aman. C. Fungsi hukum. 1. Melindungi masyarakat dari bahaya fungsi ralat. 1. Melindungi masyarakat dari bahaya, termasuk fungsi perlindungan. 2. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia, masuk ke fungsi keadilan. 3. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia digunakan untuk arah dan acuan tujuan serta pelaksanaan pembangunan, merupakan fungsi pembangunan. Oke, video ini sekian. Nanti dilanjut ke part 2 bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidakul Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Jatrinaka. 6. Negara hukum dan tata hukum di Indonesia. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga, berdasarkan hukum yang berlaku. B. Hakikat sistem peradilan di Indonesia. 1. Pengertian peradilan. Menurut R. Subekti dan R. Jitrosudebyo, pengertian peradilan dan pengadilan adalah sebagai berikut. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan adalah lembaga yang bertugas menegakkan keadilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9, pasal 24, ayat 2 dan 3. 2. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah kekuasaan pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi suatu provinsi. Contoh dari pengadilan tingkat 2 adalah sebagai berikut. Pengadilan tinggi adalah pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi agama adalah pengadilan yang bertugas untuk UKT mengadili perkara di tingkat pertama. Pengadilan tinggi tata usaha negara adalah pengadilan yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara di tingkat banding. 3. Kasasi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi dalam hak asasi, yaitu menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. C. Fungsi hukum. 1. Melindungi masyarakat dari bahaya, merupakan fungsi perlindungan. 2. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia, fungsi keadilan. 3. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia digunakan untuk arah dan acuan serta pelaksanaan pembangunan, merupakan fungsi pembangunan.